Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Halenas. Kali ini kami akan mereview rumah Joglo hasil karya kami yang baru kami selesaikan. Joglo ini berada di Desa Alasduro, Kecamatan Puseti, Kabupaten Pati. Di daerah kami, Kecamatan Puseti, masih banyak di rumah-rumah Jawa, terutama rumah limasan. Rumah Joglo juga ada di daerah kami, tapi jumlahnya relatif sangat sedikit, sehingga keberadaan rumah Joglo akan sangat menonjol sekali di sini. Untuk latar belakang proyek ini, yaitu owner menginginkan membuat resto dengan budget yang minim, namun bisa didapatkan resto yang tampil menarik dan estetik. Saat membeli tanah ini, Joglo ini merupakan bonus, jadi nggak termasuk hitungan. Nah, untuk itu kami berpikir bagaimana cara agar biayanya ini, yaitu dengan cara merestorasi Joglo yang sudah ada. Jadi Joglo yang sudah ada kami perbaiki sehingga mempunyai tampilan yang menarik. Selain alasan budget, restorasi Joglo ini juga dimaksudkan untuk nguri-nguri budaya Jawa, peninggalan bangsa kami. Keberadaan Joglo ini membuktikan bahwa pendahulu-pendahulu kami mempunyai keahlian ketukangan yang mumpuni, sehingga bisa menghasilkan karya Joglo yang sangat baik, dan sudah sepatutnya bagi generasi kami untuk mewarisi keahlian tersebut. Dengan cara apa? Dengan mewujudkan warisan Joglo ini menjadi lebih indah dan kekinian. Diharapkan nantinya Joglo ini bisa dinikmati anak cucu kami. Joglo ini menjadi legasi dari generasi kami ke generasi setelah kami. Secara garis besar, restorasi Joglo ini dengan cara menaikkan lantai rumah Joglo setinggi 50 cm, sedangkan lantai teras dibiarkan semula, sehingga dari depan rumah Joglo akan terlihat lebih tinggi. Selain lantai dinaikkan, kemiringan atap juga kami tambahkan dengan cara menaikkan sokok gunung, sokok utama, yaitu dengan cara menambahkan umpak batu setinggi 70 cm. Umpak batu ini kami datangkan dari Muntilan, Magelang. Dengan penambahan umpak 70 cm ini, maka akan didapatkan kemiringan rumah Joglo yang cukup, sehingga kemungkinan tampiasnya akan bisa diminimalisir. Selain meminimalisir masalah tampias, dengan kemiringan yang lebih curam, tentu akan memberikan kesan mewah terhadap Joglo ini. Berikut ini gambar desain untuk kawasan Joglonya. Bangunan Joglo dan dapur merupakan bangunan existing. Penambahan hanya pada bagian samping bangunan, yaitu berupa gazebo dan musola. Joglo ini menghadap ke arah timur. Bagian depan Joglo berupa latar yang difungsikan untuk area makan outdoor. Masuk ke Joglo utama, bagian depan untuk area makan. Kemudian bagian belakangnya ada meja bar yang terbuat dari papan-papan jati. Untuk papannya ini memanfaatkan dari bongkaran dinding gebyok rumah jati ini. Kemudian di bagian kiri terdapat wastafel dan kamar mandi pengunjung. Untuk kamar mandi tersembunyi, namun tetap mudah diakses. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam desain resto adalah ada pemisahan antara
alur piring bersih yang berisi makanan sudah jadi dan alur piring kotor agar tidak saling bertabrakan. Untuk pembahasan detail dari Resto Joglo ini kita akan berkeliling. Kita mulai dari pagar. Untuk konsep pagar kami buat dengan meninggikan tanah miring sehingga tidak terlihat seperti pagar tapi lebih menyerupai taman. Untuk bagian depan Joglo yang sudah kami singgung di depan, ini kami jadikan untuk area makan outdoor. Untuk area makan outdoor, kursi menggunakan kursi jadul atau yang biasa dikenal dengan kursi RT. Sedangkan untuk mejanya ini menggunakan potongan-potongan pohon terembesi. Pohon mangga existing kami pertahankan untuk peneduh. Kemudian untuk memberikan kesan resto kekinian di area tempat makan outdoor ini kami tanam pohon solobium atau yang biasa dikenal dengan pakis Brazil. Pakis Brazil ini bentuknya menyerupai pohon pakis yang ada di daerah dingin, namun untuk pakis Brazil bisa ditanam di daerah panas. Untuk memisahkan akses mobil dan area makan outdoor, kami pasang lesung yang kami tanam bunga calathea. Untuk area parkir kami kasih split 1-2, sedangkan bagian area makan kami kasih koral ukuran 2-3, jadi lebih jelas untuk pemisahannya. Untuk peneduh di area parkir kami tanam pohon tabebuya yang berwarna-warni, warna putih, pink, dan ungu. Nanti jika berbunga akan menjadi spot yang bagus untuk foto selfie. Kemudian bagian pojok kami pasang pelang untuk penanda. Pelang ini memanfaatkan soko teras bekas. Memasuki ke area Joglo utama, kita akan melalui teras. Pada bagian teras ini lantai lebih rendah dibanding yang bagian Joglo utama. Kita melewati trap tangga yang kami finishing dengan batu andesit dan kami perjelas dengan penambahan lampu untuk mempercantik tampilannya. Kemudian bagian Joglo utama untuk plafonnya ini kami menggunakan papan-papan dengan lighting LED strip pendar sehingga memberikan ambien yang bagus. Kemudian di tengahnya ada lampu katrol. Ini lampu khas zaman dahulu yang sekarang banyak di repro. Untuk bagian samping-samping ini kami kreasi sendiri memanfaatkan balok-balok bekas yang kami kasih lampu LED strip sehingga memberikan tampilan yang estetik. Kemudian untuk branding dari resto ini kami pasang logo resto pecel tewel Godong Jati di area bata ekspos bagian belakang. Kemudian untuk bagian soko-soko utama ini sebelumnya tidak ada ukirannya, ini kami tambahkan tempelan-tempelan ukir sehingga timbul kesan mewah untuk Joglo ini. Bagian plafon juga kami tambahkan ornamen ukir tempel. Kita kembali ke pembahasan bagian luar, itu di belakang area parkir ini terdapat gazebo-gazebo untuk makan. Gazebo ini menggunakan bahan dipan atau dalam bahasa Jawa disebut peturon. Peturon bagian depan ini berasal dari Demak, sedangkan bagian belakang berasal dari Rembang. Peturon dari Demak ini punya ciri khas, yaitu tiang-tiangnya lumayan besar sehingga cocok untuk gazebo, tinggal ditambahkan atap bagian atasnya. Sedangkan untuk peturon daerah Rembang ini relatif lebih kecil untuk tiang-tiangnya, namun mempunyai detail ukiran yang bagus. Untuk menjadikan peturon dari Rembang ini jadi gazebo harus ada penambahan tiang di keempat sisinya. Kemudian ke belakang ada gazebo yang besar, ini merupakan kandang kebu, di mana tiang-tiang dan balok model seloroh. Detail seloroh seperti ini memudahkan untuk memasukkan dan mengeluarkan kebu. Kandang kebu ini kami datangkan dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk bangunan bagian belakang ini merupakan langgar atau musola. Untuk bahan musola ini merupakan peturon yang dari Demak dengan penambahan teras sehingga ukurannya lebih besar. Di sampingnya kami tambahkan tempat wudhu yang menggunakan tempayan gerabah atau biasa disebut padasan. Bagian belakang dapur kami jadikan playground tempat bermain anak-anak. Untuk playground ini menggunakan bahan sisa busuk jati. Kemudian bagian sitting group ini memanfaatkan buku kelapa hasil tebangan sendiri.
Ono. Jarke lah wes jarke. Lepas ya, lepas. Ini lagi praktek terapi ya. Secara garis besar, kawasan Joglo ini bisa dikatakan jadi museum agar anak-anak muda bisa mengenal warisan dari pendahulunya. Nah, ambil contoh untuk peturong yang kami jadikan sebagai kejibu kecil ini berasal dari Demak, kemudian yang belakang berasal dari Rembang, dan masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Untuk kandang lembu ini kami datangkan dari Gunung Kidul. Untuk lampu-lampu ini kami memanfaatkan lampu yang biasa digunakan untuk membaca di sawah, dengan kami modifikasi, kami tambahkan lampu gantung sehingga bisa menampilkan estetika. Di depan ada lesung yang kami jadikan untuk pot. Ini dulunya dipakai untuk menumbuk gabah sehingga didapatkan menjadi beras. Nah, mungkin generasi saat ini belum pernah melihat lesung, cuma didapat dari cerita-cerita seperti Baru Gelinting, kayak gitu. Makanya di sini kami datangkan lesung dari Gunung Kidul biar ketika dapat cerita itu anak-anak muda saya ini sudah bisa tahu gambarannya, oh lesung seperti itu. Dan itu tujuan kami selanjutnya, yaitu untuk memberikan edukasi. Selain itu untuk penamaan juga sengaja kami kasih nama sesuai nama asli Jawanya sehingga menambah kosakata anak-anak muda tentang nenek moyangnya. Kemudian review dari kami semoga memberikan manfaat bagi penonton YouTube kami ya, dan bisa memberikan warisan, memberikan legacy kepada generasi setelah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.